Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Daily. Kali ini kita akan membahas teori The Learning Revolution, yaitu revolusi pembelajaran yang digagas oleh Gordon Dryden dan juga Janet Foss. Oke, jadi revolusi pembelajaran yang dimaksud oleh Gordon Dryden dan Janet Foss ini mengacu kepada penggunaan internet ya nanti. Pada prinsipnya internet ini bisa kita optimalisasikan untuk proses pembelajaran. Nah, pembahasan pertama ini ada konsep yang diungkap kembali oleh Gordon Dryden dan Janet Foss, yaitu tentang multiple intelligence. Konsep atau teori multiple intelligence, atau yang dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan teori kecerdasan majemuk ya. Ini mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki potensi, bakat, minat yang beragam. Di sini ada 9 kecerdasan yang diungkapkan oleh Howard Gardner yang kemudian diangkat kembali oleh Gordon Dryden dan juga Janet Foss. Ya, jadi di sini ada kecerdasan logika atau matematika ya. Ini sebenarnya potensi yang sangat bagus bagi peserta didik karena nanti bisa jadi mereka ini akan menjadi seorang teknisian, programmer, akuntan, dan juga insinyur. Nah, ini adalah berangkat dari kecerdasan logika. Kemudian kalau mereka memiliki kecerdasan interpersonal, bisa jadi nanti di masa yang akan datang mereka akan tumbuh menjadi seorang konselor, politisi, atau juga salesperson ya. Kalau untuk kecerdasan naturalis, maka bisa jadi mereka akan tumbuh menjadi seorang peneliti ya, terutama dalam bidang alam. Bisa jadi petani atau juga ahli botani dan lain sebagainya. Kalau mereka ini memiliki kecerdasan musikal, maka nanti bisa jadi mereka akan tumbuh berkembang dan menjadi seorang musisi, komposer, atau juga bahkan seorang DJ. Kalau mereka punya kecerdasan kinestetik, bisa jadi mereka tumbuh menjadi seorang atlet atau juga aktor, bisa jadi pemadam kebakaran dan lain-lain ya, yang itu lebih menekankan pada kecerdasan kinestetik. Nah, kalau mereka memiliki kecerdasan intrapersonal, mereka boleh jadi akan tumbuh menjadi seorang peneliti, novelis, atau juga entrepreneur. Kalau mereka punya kecerdasan eksistensialis, maka bisa jadi mereka akan tumbuh menjadi seorang filosof atau juga ahli teori. Kalau mereka punya kecerdasan verbal atau linguistik, maka jurnalis, pendidik, dan juga pengacara ini adalah beberapa profesi yang mungkin mereka tekuni di masa yang akan datang. Nah, sedangkan kalau mereka punya kecerdasan visual atau spasial, mereka mungkin saja akan menjadi seorang navigator, ya, ahli pahat, pematung gitu ya, atau juga menjadi seorang arsitek. Nah, inilah 9 kecerdasan yang menjadi acuan ya, bahwa setiap peserta didik itu unik sebenarnya. Nah, dari konsep ini kemudian Gordon Dryden dan juga Janet Foss ini memiliki sebuah gagasan ya, bahwa pembelajaran itu harus mengalami yang namanya revolusi. Maka inilah konsep utama dalam The Learning Revolution. Pertama, optimalisasi penggunaan internet dan ICT itu adalah kunci utama dalam revolusi pembelajaran yang digagas oleh mereka berdua ini. Kemudian kita boleh saja menggunakan musik ya, karena musik ini ketika digunakan dengan volume, dengan ritme yang tepat, ini menurut mereka berdua ini bisa mendukung pembelajaran berkualitas tinggi. Kemudian kesehatan, nutrisi, dan juga pembelajaran sebenarnya adalah satu kesatuan. Maka nutrisi yang masuk, gizi ya yang dimakan oleh peserta didik itu akan sangat berkaitan erat ya dengan kesiapan belajar mereka. Nah, kemudian tadi seperti yang saya katakan pada slide sebelumnya, bahwa setiap peserta didik itu adalah unik. Unik dalam arti potensinya, kecerdasannya, dan juga gaya belajarnya itu berbeda-beda. Maka perlakuannya mestinya juga harus khusus ya. Nah, sebagai pendidik kita juga harus melibatkan semua hal yang ada di sekitar kita untuk menunjang proses pembelajaran. Jadi tidak hanya mengajarkan sesuatu secara normatif dan juga definitif saja, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan segala hal yang ada di sekitar kita untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, kemudian
Ini dia, variasikan berbagai pendekatan dan strategi dalam pembelajaran. Ini menjadi penting ya, karena pembelajaran itu ketika hanya menggunakan satu strategi atau pendekatan tertentu saja, maka bisa jadi pembelajaran yang dilakukan ini tidak akan mampu menampung keunikan dari peserta didik tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, lalu di sini ada beberapa gagasan ya dari Gordon Ridden dan juga Janet Foss, termasuk revolusi pada jenjang pendidikan atau tingkat satuan pendidikan yang berbeda. Pertama, ini adalah revolusi pembelajaran untuk anak usia dini ya. Ini mereka mengklaim merupakan cara memperkaya kemampuan belajar anak sejak lahir hingga usia 8 tahun. Ini tips-tips yang mereka kemukakan. Pertama adalah mengajarkan sesuatu secara step by step. Artinya ya tergantung dengan perkembangan sosio-emosionalnya ya, dan juga kognitifnya tentu saja. Nah, kemudian ada ini, gunakan common sense. Jadi apa yang berlaku pada kehidupan sehari-hari yang baik-baik ya kita manfaatkan itu ya. Jadi kita berikan satu input yang bagus. Kemudian libatkan seluruh indera yang kita miliki dalam melakukan pembelajaran untuk anak usia dini. Jadi jangan hanya kognisi saja, tapi juga afeksi, psikomotor, semuanya harus dilibatkan. Kemudian gunakan dunia sebagai ruang kelas Anda. Jadi tidak hanya berada di dalam ruang kelas ya, tetapi juga di luar kelas, outdoor learning. Jadi sesekali mereka kita ajak keluar untuk melihat dunia luar itu seperti apa, sehingga mereka mengenal lebih jauh bagaimana hidup di dunia ini, bukan hanya di dalam kelas saja. Lalu gunakan seni komunikasi yang santun dan lembut. Sentuh hati mereka dengan kata-kata yang yang lembut ya, yang bisa dipahami, karena mereka ini sedang dalam masa emasnya tentu saja. Nah, orang tua sebagai guru pertama, ini yang harus kita tekankan sejak dini ya, bahwa orang tua ini memiliki peran penting, karena mereka ini sepanjang hari ini menyertai kehidupan sehari-hari dari peserta didik, terutama untuk anak usia dini. Dan yang terakhir adalah manfaatkan model PAUD, pendidikan anak usia dini ya. Nah, hari ini macam-macam bentuknya, ada kelompok belajar, ada PAUD, taman kanak-kanak ya, dan sejenisnya. Semua ini bisa kita manfaatkan untuk menunjang revolusi pembelajaran untuk anak usia dini. Jadi nanti ada sinergi antara orang tua dengan institusi formal. Nah, itu tadi untuk anak usia dini. Sekarang revolusi pengajaran. Dalam perspektif pendidik, ini ada beberapa kunci pengajaran yang efektif menurut Gordon Ridden dan juga Janet Foss. Ini merupakan dasar pembuktian untuk menemukan kembali posisi sekolah yang sebenarnya. Pertama, yang harus dilakukan adalah bangun suasana pembelajaran yang kondusif. Ini sudah pasti ya. Kemudian ajarkan melalui eksplorasi dan penyelidikan. Jadi bukan hanya menjelaskan secara direct, tetapi juga mengajak peserta didik untuk melakukan eksplorasi dan juga penemuan-penemuan penting di dalam proses pemahaman pembelajaran itu. Nah, kemudian yang ketiga, fokus dengan pengajaran dan penyimpanan memori yang dalam. Artinya bukan hanya short term memory, tapi juga long term memory. Kita bisa gunakan berbagai cara untuk melakukan itu ya. Termasuk kita bisa lakukan sebagaimana yang diajukan oleh Bobby DePorter pada pertemuan sebelumnya yang sudah saya bahas itu. Lalu aktifkan untuk menarik pembelajaran. Artinya adalah ini maksudnya itu menggunakan pendekatan interaktif ya. Kita bisa mengajak peserta didik untuk berinteraksi supaya mereka lebih merasa tertarik dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian terapkan. Jangan lupa setelah mengajarkan sesuatu, kita ajak mereka untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah kita berikan tadi. Nah, lalu kita harus meninjau, mengevaluasi, dan juga merayakan ketika ada satu keberhasilan tertentu yang dicapai, atau juga upaya-upaya yang dilakukan oleh peserta didik. Ini memang harus diapresiasi ya. Jadi ini betul-betul sinergis dengan konsep dari Bobby DePorter kemarin, yaitu quantum learning. Dan yang terakhir adalah lakukan pengajaran yang holistik, artinya menyeluruh dan komprehensif. Pengajaran bukannya di dalam kelas, bukan hanya milik pendidik dan juga peserta didik pada saat itu saja, tetapi kita bisa melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Nah,
Berikutnya ada revolusi sekolah menengah ya. Jadi ini adalah tawaran konsepnya bahwa ada formula baru untuk reformasi sekolah menengah. Artinya melalui cara ini mempelajari dan melakukannya dalam kemitraan di kehidupan nyata. Kolaborasi ya di sini yang dimaksud. Oke, yang pertama, pikat peserta didik dengan minat pada ketertarikan dunia nyata. Nah, artinya memang pembelajaran yang kita lakukan terutama pada sekolah menengah SMP atau SMA ini memang harus mulai membangun minat peserta didik supaya mereka tertarik dengan segala hal yang ada di dunia nyata, bukan hanya pada dunia edukatif saja. Yang kedua yaitu menugaskan karya akademis yang layak untuk dipamerkan, showcase. Artinya produk-produk pembelajaran ini nanti bukan hanya dinikmati oleh peserta didik tapi juga dirancang sedemikian rupa sehingga layak untuk disajikan di khalayak umum seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah kemitraan sekolah dengan pelaku bisnis. Ini harus kita rintis sejak awal. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Jadi bukan hanya tugas-tugas kognisi saja, tetapi juga bagaimana menghasilkan outcome. Yang ketiga, mulailah dengan pengalaman langsung. Jadi persepsi melibatkan pengalaman hidup dari peserta didik dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi penting. Lalu mendirikan unit usaha sekolah. Ini untuk sekolah-sekolah yang ingin melakukan revolusi terkait dengan pembelajaran mereka, memang mau tidak mau harus ada unit usaha sekolah ya, sebagai bentuk manifestasi dari ide-ide yang mereka miliki tentu saja. Nah, kemudian studi terintegrasi menggunakan dunia sebagai ruang kelas. Ini berkali-kali disampaikan oleh Gordon Ridden dan Janet Foss di seluruh jenjang pendidikan ya. Jadi menggunakan dunia sebagai ruang kelas. Dan yang terakhir adalah kursus bisnis sekolah menengah. Artinya di sini ada integrasi lagi-lagi ya antara core keilmuan pendidikan dan juga bisnis. Nah, lalu ada 7 kunci mengaktifkan revolusi pembelajaran 2.0. Kalau tadi revolusi pembelajaran yang kita bahas sebelumnya itu disebut revolusi pembelajaran 1.0 ya. Artinya terkait dengan pembelajaran yang sehari-hari sudah kita hadapi begitu. Tapi kalau untuk revolusi pembelajaran 2.0 ini lebih mengoptimalkan peran internet terutama di dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ya, 7 kunci bagaimana kita mengaktifkan revolusi pembelajaran yang melibatkan peran serta internet secara aktif. Di sini ada interaktif, shared, co-creative, personal, global, instant, free. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, jadi yang pertama kita awali dari global. Global itu bagaimana sih maksudnya? Jadi ini, kita harus bisa memanfaatkan website ya. Website itu tidak ada yang memiliki, karena ini memang bisa dikatakan sebuah penemuan penting ya, inventory yang ditemukan oleh manusia dan tidak ada yang mengklaim itu milik siapa, karena semua bisa memanfaatkan itu secara gratis. Itu website. Nah, jadi di sini website itu bukan hanya sarana yang bagus ya, karena semua orang ya, hampir semua orang menggunakan website ini. Walaupun nanti juga ada beberapa ya fasilitas berbayar tentunya ketika kita ingin memanfaatkan website tertentu, tapi ini bisa kita optimalkan. Nah, lalu ini kita harus mengatur supaya pembelajaran itu bisa dilakukan pada saat yang bersamaan ya, karena website itu jangkauannya adalah seluruh dunia. www itu World Wide Website ya, itu singkatan yang sangat mewakili bagaimana web itu bisa menghubungkan seluruh zona waktu baik lokal, nasional maupun internasional. Ini harus kita manfaatkan dengan baik. Oke, itu global. Kemudian yang kedua adalah personal. Nah, personal di sini gambarannya seperti ini. Kita harus menciptakan pembelajaran yang dapat digunakan oleh semua orang, dimanapun, kapanpun, dan dengan cara masing-masing. Itu personal ya, jadi menjawab kebutuhan perseorangan. Jadi sebisa mungkin kita menjadikan itu bersifat mobile, jadi bisa diakses dari semua perangkat ya, baik itu PC, laptop, smartphone, atau tablet. Dan ini harus bisa diakses oleh pengguna secara sesuka hati ya, menurut bagaimana kenyamanan mereka mengakses pembelajaran yang kita rancang itu
adalah personal, kunci yang kedua. Nah, kunci yang ketiga adalah interaktif. Nah, interaktif ini maksudnya adalah kita menggunakan tampilan yang sederhana ya, dan juga mudah dioperasikan. Ini akan mempercepat pemahaman para penggunanya. Kalau kita cermati beberapa sistem operasi, misalkan Windows gitu ya, dari waktu ke waktu semakin sederhana kalau kita cermati ya. Termasuk sekarang Windows 10 ini tampilannya juga semakin user friendly dibandingkan tampilan-tampilan sebelumnya. Nah, lalu kita sesuaikan tampilan media pembelajaran dengan target peserta didik yang menjadi audiens. Kita lihat rentang usianya ya. Kalau kita merancang materi pembelajaran untuk anak-anak sekolah dasar, maka interaksi yang harus kita bangun adalah sesuatu yang menyenangkan, yang bisa menarik minat mereka dalam belajar. Setidaknya menjawab rasa ingin tahu mereka yang sangat tinggi itu. Nah, kalau target kita adalah siswa atau peserta didik SMA, maka beda lagi ya ceritanya, tampilannya juga harus disesuaikan. Lalu manfaatkan komunikasi dua arah agar di sana terjadi pertukaran ide sekaligus menjaring umpan balik. Maka komunikasi ini menjadi penting ya, karena di sini interaktif itu artinya melibatkan dialog ya, interaksi dari minimal dua orang atau dua pihak. Maka di sini pertukaran ide akan menjadi sebuah kewajiban di dalam aspek interaktif ini. Nah, berikutnya adalah instan. Instan ini gambarannya setidaknya mewakili 3 kata kunci ya. Pertama, cepat, kapan saja, dan di mana saja. Jadi kita harus mengelola agar materi pembelajaran itu bisa diakses tepat pada waktunya, atau saat dibutuhkan itu sudah bisa diakses dengan segera. Nah, setidaknya itu bisa menjadi solusi atas apa yang dibutuhkan oleh seseorang dalam mempelajari sesuatu. Berikutnya ada ini, free atau gratis ya, gratis atau hampir gratis. Jika memungkinkan, kita membuat pembelajaran itu menjadi gratis atau nyaris gratis, sehingga bisa diakses oleh semua orang tanpa harus memikirkan berapa budget yang dimiliki. Atau bisa juga dengan menerapkan satu klik berbiaya rendah pada satu waktu. Ini seperti algoritma Google ya, misalkan. Kita mengakses Google itu kan seolah-olah gratis ya, yang kita ketahui. Padahal itu ya berbayar walaupun biayanya sangat rendah. Nah, nanti maka kita hanya ditarik dengan penggunaan kuota internet itu saja. Nah, lalu jika materi pelajaran itu bisa didapatkan secara gratis, maka kemungkinan besar jangkauannya akan lebih luas karena lebih banyak orang yang tertarik dengan sesuatu yang ada label gratisnya itu ya. Nah, berikutnya adalah easily share. Jadi bisa di-share dengan mudah. Pastikan bahwa informasi dalam pembelajaran itu benar-benar mudah ya. Artinya bisa dibagikan kepada jutaan orang di luar sana walaupun mereka tidak sedang berada di tempat yang sama dengan kita. Nah, jadi di sini jaringan kolaboratif mutlak diperlukan ya untuk memperluas jangkauan pembelajaran yang kita susun tadi itu. Itu easily share. Jadi bisa dibagikan kepada jutaan orang walaupun berada di tempat yang berbeda pada saat yang berbeda. Nah, berikutnya adalah co-creative. Co-creative ini melibatkan kreativitas dari rekanan ya, bukan hanya kita yang harus melakukan segala sesuatu sendirian. Jadi di sini kita diminta untuk tidak ragu ya dalam melakukan kerjasama untuk menghubungkan bakat yang kita miliki bersama dengan tim multitalenta yang ada di luar sana. Inilah peran internet nanti menjadi sangat penting di sini. Nah, kemudian informasi akan lebih komplit ya jika ada kolaborasi antara pemilik kreativitas. Karena ini adalah era baru inovasi masa. Seperti yang kita ketahui misalkan ya, satu website Wikipedia misalnya. Wikipedia itu tidak ditulis oleh satu orang ya, tapi banyak ya, jutaan orang di seluruh dunia. Dan informasi itu bisa dimiliki, bisa diakses oleh miliaran orang yang walaupun tidak begitu paham sebelumnya, tetapi dengan membuka Wikipedia kita bisa mengetahui pengetahuan baru yang itu berasal dari pengalaman dan juga apa yang dipahami oleh orang lain sebagai kontributornya. Inilah contoh konkret dari co-creative itu. Nah, jadi selain itu kita juga harus memperluas jaringan kerjasama ya dengan menggunakan koneksi internet, karena dengan begitu kita bisa menggait beberapa kreativitas yang dimiliki oleh
orang lain ya, yang mungkin kita tidak memahami itu sebelumnya, dan sah-sah saja ketika itu kita manfaatkan. Tentunya dengan visi yang sama, kita bisa berjalan secara sinergis. Oke, jadi seperti itu konsep The Learning Revolution milik Gordon Ridden dan Janet Foss ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus bisa mengimbangi ya, bagaimana pembelajaran itu bisa dicerna, dipahami dengan baik oleh peserta didik, sekaligus juga mampu untuk mewariskan baik itu pengetahuan dan juga metodologi, sekaligus nilai-nilai yang ada di dalamnya. Potensi peserta didik wajib kita utamakan untuk dikembangkan dan sekaligus diasah. Sementara begitu dulu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada materi-materi yang akan datang. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.